Mitos dan fakta seputar order. Banyak mitos mengenai order yang sebenarnya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Oke, jadi kita perlu mengetahui ya, kira-kira mana informasi yang betul atau benar dan mana yang hanya sebatas mitos. Nah, mitos yang pertama ya, minta order ke call center Gojek. Saya pernah melakukan ini, tapi bukan minta order ya. Menghubungi call center waktu itu karena berkaitan dengan akun saya yang lagi anyep, tapi bukan dalam rangka untuk minta orderan. Nah, ini coba kita lihat mitosnya seperti apa. Driver bisa menelpon atau kirim email ke call center Gojek untuk meminta dibuatkan order. Dan mari coba kita lihat faktanya. Faktanya bahwa call center Gojek tidak dapat membuatkan order untuk driver karena order 100% dibuat oleh pelanggan. Oke, masuk logika ya teman-teman. Sudah pasti yang buat orderan itu adalah pelanggan, bukan call center Gojek. Jadi adanya orderan dan tidak itu sudah tergantung dari permintaan orderan di suatu tempat. Kemudian berikutnya, Driver biasanya langsung mendapatkan order setelah menelpon atau mengirimkan email ke call center Gojek. dan mari coba kita lihat faktanya. Faktanya, apabila mitra melihat ada yang mendapat order setelah menghubungi call center Gojek, hal tersebut hanya kebetulan saja. Jadi kesimpulannya, minta order ke call center itu hanyalah sebuah mitos. Berikutnya, mitos yang kedua, yaitu member prioritas. Gojek memprioritaskan order ke driver yang tergabung sebagai member. Berikutnya, member ini dibuat oleh orang dalam atau orang kantor sehingga bisa diprioritaskan. Dan mari coba kita lihat fakta yang pertama. Gojek tidak pernah membuka jasa pembuatan member. Gojek telah memvalidasi berbagai laporan terkait member berkali-kali dan dapat meyakini bahwa penjualan member merupakan penipuan yang mengatasnamakan oknum Gojek. Yang kedua, alokasi order tidak dikontrol oleh satu atau beberapa orang dalam atau orang kantor, melainkan mempertimbangkan begitu banyak faktor, sehingga tidak mungkin jika ada satu atau beberapa orang yang mengaku dapat mengatur dan memprioritaskan order. Jadi kesimpulannya, untuk member prioritas itu hanyalah sebuah mitos. Mitos yang ketiga, update aplikasi. Driver sulit mendapatkan order setelah update ke versi terbaru. Faktanya, sistem alokasi orderan Gojek tidak dipengaruhi oleh versi aplikasi, namun didasarkan pada berbagai faktor. Nah, ini saya sudah bahas juga teman-teman di video saya sebelumnya, jadi bisa lihat di sana. Kemudian, kesiapan atau kecocokan perangkat baik memori internal maupun RAM sangat penting untuk menunjang pembaruan versi aplikasi. Oleh karena itu, pastikan spesifikasi HP Anda, terutama versi Android, kemudian memori internal dan RAM mencukupi. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga, berdasarkan pengakuan mitra setelah naik versi aplikasi, banyak mitra yang mengaku lebih anyep, tetapi begitu juga sebaliknya, banyak mitra yang semakin gacor. Maka kenaikan versi aplikasi tidak memiliki hubungan pasti atau langsung pada orderan mitra. Nah, kalau untuk updatean aplikasi, kalau menurut pengalaman saya, itu hanya menambah fitur-fitur yang mungkin tidak ada pada versi aplikasi yang sebelumnya. Namun kalau terkait orderan, ya telah kita ketahui bersama teman-teman, jumlah orderan banyak dan kurangnya tergantung dari pengorder sendiri. Jika memang saat itu ramai yang order, sudah pasti orderan akan banyak. Tetapi kalau sepi, ya tetap akan anyep juga, seperti demikian.
Kita masuk pada mitos yang keempat, driver baru. Para driver baru mempunyai kesempatan mendapat order lebih besar. Dan mari kita lihat faktanya. Yang pertama, sistem alokasi orderan Gojek tidak dipengaruhi oleh lama bergabungnya mitra di Gojek. Yang kedua, salah satu faktor alokasi orderan adalah riwayat penyelesaian order. Dan mitra driver baru belum memiliki riwayat penyelesaian sama sekali. Oke teman-teman, berarti ini secara tidak langsung sudah menguntungkan driver lama, karena yang pasti driver lama sudah memiliki riwayat orderan yang lebih dibandingkan driver baru. Berarti dapat disimpulkan bahwa driver baru lebih berpeluang menerima orderan atau mendapatkan orderan. Itu hanyalah sebuah mitos. Baik, kita masuk ke mitos yang kelima, yaitu hapus data atau clear data. Katanya order lebih gampang didapat kalau rajin clear data. Faktanya, menghapus data memang mengosongkan memori internal yang dapat membuat perangkat bekerja lebih responsif atau cepat. Namun, menghapus data sama saja menyetel ulang aplikasi ke status default atau setelan dasar. Hal ini membuat aplikasi Anda bertindak sebagaimana Anda pertama kali mengunduh atau menginstalnya. Yang kedua, dari berbagai laporan mitra yang sering melakukan hapus data kerap kali mengalami kendala di aplikasi. Yang ketiga, maka dari itu Gojek tidak menyarankan mitra untuk sering melakukan penghapusan data ya. Disarankan untuk paling sering hanya menghapus setiap 1 bulan sebanyak 1 kali. Ya baik, jadi teman-teman, untuk hapus data sebenarnya kalau dari saya secara pribadi saya tidak pernah melakukannya teman-teman. Saya biarkan saja supaya riwayat orderan saya tidak terhapus. Setidaknya ya tidak seperti yang disampaikan di penjelasan yang pertama tadi, bahwa ketika kita menghapus data sama saja seperti kita baru menginstal aplikasi kita untuk pertama kalinya. Baik, ini kita masuk di mitos yang terakhir, mitos yang keenam, yaitu bintang 1 dari pelanggan. Katanya tidak akan dapat order setelah mendapat bintang 1 dari pelanggan. Faktanya, bintang 1 tidak akan langsung mempengaruhi alokasi orderan Anda. Saat ini, rating atau bintang dari pelanggan digunakan untuk dimunculkan di aplikasi pelanggan agar mengetahui indikasi kualitas pelayanan Anda kepada pelanggan, yang sedikit banyak dapat mempengaruhi pembatalan. Yang kedua, maka pastikan Anda memberikan pelayanan terbaik agar menjaga kepercayaan pelanggan kepada Anda, mitra driver lain, dan Gojek secara keseluruhan, guna menghindari pembatalan dari pelanggan. Jadi bisa, menurut saya sih, bintang 1 ini hanya sebagai referensi terhadap customer untuk melihat rating kinerja kita ya teman-teman. Jadi dengan rating contohnya seperti demikian, apakah pelanggan bisa mempercayai kita? Ya, itu tergantung dari bagaimana pelayanan kita kepada pelanggan. Baik teman-teman, mungkin itu beberapa mitos dan fakta yang bisa saya sajikan di konten saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman di luar sana. Saya yakin teman-teman pemahamannya, pengetahuannya lebih dibandingkan saya. Namun di sini saya hanya bermaksud sebatas untuk share atau berbagi tentang pengalaman saya. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang lain, jika bersedia boleh tulis pengalamannya di komentar. Di sini tujuan kita adalah saling berbagi demi kebaikan kita bersama ke depannya. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri konten saya kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya, tentunya dengan materi dan pembahasan yang berbeda. Saya mendoakan agar teman-teman senantiasa sehat selalu bersama keluarga. Salam dari saya dari ujung Indonesia Timur.